Samo dukung wisata kita supaya daerah kita jadi berdayung. Sriwijaya Siang Perompak RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. .4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Halo, selamat siang pendengar Pro 4 RRI Palembang. Di Sriwijaya Siang kali ini hari Minggu ceria edisi 23 Februari 2025. Mencap biasanya atau seperti biasa kita ada di dunia anak, dan hari ini berbeda dari minggu-minggu sebelumnya. Hari ini Kak Mita bakal ngobrol sama salah satu teman kita, artis cilik Superstar Junior Mentari TV nih. Kira-kira ada siapa? Ya, siang hari ini ada Loisa Ramadhani, pendengar. Untuk kamu yang mau nonton secara langsung, secara visual, kamu bisa lari nih ke YouTube kita sekarang di Pro 4 RRI Palembang, dan juga kamu bisa mendengarkan siaran kami pagi hari ini atau siang hari ini melalui aplikasi kami RRI Digital. Dan juga acara ini kita membuka sesi tanya jawab bersama Loisa Ramadhani. Untuk pendengar Pro 4 RRI Palembang yang ingin tanya-tanya nih sama Loisa, boleh langsung ke WhatsApp-nya kita di 0897 7884 884 atau bisa langsung ke 351656. Untuk itu pendengar, kita sudah bersama Loisa pagi hari ini. Kita sapa dulu adik cantik satu ini yang namanya Loisa, dan juga dia merupakan artis cilik Superstar Junior Mentari TV. Halo, selamat pagi Loisa. Halo. Aduh, pagi hari ini apa kabarnya nih? Baik dong Kak, Kakak sendiri gimana kabarnya? Baik juga dong. Nah, Loisa ini pendengar adalah seorang artis cilik Superstar Junior Mentari TV. Nah, mungkin kita akan kenalan dulu nih. Kira-kira Loisa nih umurnya berapa sih, dan sekarang lagi sekolah di mana atau mengenyam pendidikan di mana? Untuk itu, Loisa boleh deh kenalan dulu sama pendengar Pro 4 RRI Palembang pagi hari ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Loisa Ramadhani. Umur Loisa di TV ini sendiri? Sering ya? Oke. Sejauh ini pendengar, Loisa ditemani sama Bunda ya untuk di studio Pro 4 RRI Palembang. Dan juga nanti ada penampilan spesial pastinya dari Loisa. Loisa akan nyanyi loh. Nah, jadi jangan kemana-mana, dengerin Pro 4 RRI Palembang siang hari ini di Dunia Anak karena super spesial. Oke, kita akan langsung ngobrol sama Loisa. Kalau tadi gue udah kenalan nih, kira-kira sejak kapan sih Loisa tahu nih dia punya bakat yang bisa dikata gak semua anak-anak seusia dia bisa menjadi seorang superstar cilik nih, apalagi udah sampai di Mentari TV ya. Kira-kira gimana sih Loisa ceritanya awal mula kamu bisa terjun ke dunia hiburan dan menjadi bagian dari Superstar Junior Mentari TV ini? Loisa udah mengikuti ajang lomba dari umur 3 tahun sampai sekarang, dan udah mendapatkan 400 piala. Tahun lalu bulan 8 Loisa dihubungi untuk mengikuti lomba Superstar Junior di Mentari TV. Dan Loisa memenangkan juara mingguan Mentari TV dan mengikuti ajang selanjutnya yaitu bulanan dan mendapatkan juara 5. Juara 5, ya. Keren banget nih. Kira-kira apa sih motivasi Loisa buat ngikutin kegiatan-kegiatan atau ajang-ajang bergensi ini, Loisa? Apa nih? Itu diajak mami sih awalnya. Pertama tuh terpaksa, tapi jadi terbiasa karena udah mengikuti lomba-lomba sering. Hampir tiap minggu tuh ada 6 lomba. Setiap hari tuh biasa 3 lomba. Wow, keren ya, 3 lomba setiap hari. 1 minggu berarti ada 6 lomba paling sedikit kata Loisa tadi. Itu gimana tuh Loisa bisa bagi waktunya antara sekolah sama ikut lomba, terus juga belum lagi kegiatan-kegiatan lain ya. Loisa kan bisa dikata masih SD nih, pasti keinginan mau main sama teman-temannya besar banget. Itu gimana bagi waktunya Loisa? Kalau mainnya biasanya di sekolah, belajar, istirahatnya baru main. Makan dulu baru main. Oke. Pulang sekolah les vokal, sudah lanjut les vokal, les olimpiade matematika.
basket, malamnya tidur. Oke, berarti full ya aktivitasnya Iya. mulai dari sekolah, belum lagi kalau ada lomba diajakin sama mami, terus les juga basket sejauh ini. Sejauh ini Loisa pernah ikut kejuaraan basket nggak atau kayak sparring basket gitu? Pernah. Oke, berarti si cantik ini pendengar selain Anggun Lid juga bisa main basket, keren banget loh. Wah, juara berapa tuh kalau waktu itu main basketnya? Juara 3 KBL. Wow, keren ya juara 3 KBL. Pastinya itu capek banget ya kalau udah sampai ke final tuh dan lagi dapat juara 3. Oke. Nah, kira-kira Loisa ini kan masih SD nih. Tantangan apa sih yang Loisa rasakan ketika Loisa ngikutin berbagai ajang atau lomba-lomba yang mami ajak nih, misalnya ada lomba ini, lomba itu, terus juga belum lagi ada panggilan untuk mengisi acara TV, itu gimana tuh? Tantangan tersulitnya deh. Tantangan tersulitnya saat mau ujian tapi ada acara. Oke, jadi itu gimana tuh bagi waktunya kalau lagi ujian ada acara? Biasanya sorenya ngapalin lagu, malamnya belajar, besok pagi ujian, udah itu pulang rumah mandi, make up sama hairdo, udah itu pergi lomba. Waduh, padet ya. Kamu pernah ngerasa capek nggak sih kalau setiap hari kayak gitu, apalagi lagi ada ujian nih, kayak kata kamu tadi lagi ada ujian, tiba-tiba malamnya atau sorenya harus ada acara lagi. Itu terasa capek nggak sih? Capek. Capek ya. Tapi sejauh ini kamu happy nggak? Happy. Ya untuk itu. Oke. Nah, Laisa, pastikan kamu perlu banget nih ngatur waktu kamu. Kayak kata kamu tadi kan paginya sekolah Kak, malamnya ngapalin lagu dulu, paginya sekolah, terus pulang mandi, ganti baju, hairdo segala macem, berangkat lagi acara. Itu kan kamu perlu banget nih buat bagi-bagi waktu. Kira-kira sejauh ini kamu punya nggak sih satu yang jadi motivasi kamu harus bisa nih bagi waktu kamu antara karir kamu bisa dikata dengan dunia pendidikan atau sekolah kamu sendiri? Kalau Isa berpikir kalau mengikuti lomba itu penting karena untungnya balik ke Loisa sendiri. Oke, bener sih ya, balik ke Loisa sendiri, feedbacknya juga ke diri sendiri ya. Oke, pendengar. Jadi itu tadi obrolan Kak Mita sama Loisa nih. Untuk itu kira-kira masih banyak sih pertanyaan Kak Mita sama Loisa. Nah, pertanyaan satu lagi, kalau tadi kan Mami nih yang ngajakin. Selain Mami, kira-kira siapa lagi nih yang ngedukung banget buat Loisa ada di puncak karir Loisa yang sekarang nih? Biasanya papi, kakak, abang, sama oma. Oke, rame ya. Kalau boleh tahu Loisa ini anak keberapa sih? Anak ketiga dari 3 bersaudara. Wah, anak bontot ya. Cewek satu-satunya? Enggak. Enggak. Kakak yang pertama cewek, kakak yang kedua cowok. Waduh, mantep nih. Jadi ada yang nemenin juga ya, kasih semangat juga. Seluruh keluarga berarti full support Raisa buat jadi artis cilik ini ya Raisa. Oke. Baik pendengar, mungkin kita akan break sebentar dan kita kayaknya akan dengerin Loisa nyanyi, tapi nanti ya setelah satu lagu ini, dan kita akan ngobrol-ngobrol lagi bareng Loisa. Jadi jangan kemana-mana nih pendengar, tetap di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, karena kita akan ngobrol-ngobrol banyak lagi bareng Loisa. So stay tune di 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sudah lama kita tidak saling bertemu. Jadi please jangan sia-siakan waktu. Ngobrolnya masak, lihat layar melulu, bikin kesel, bikin bete. Lebih penting HP daripada aku. Teman-teman taruh HP-nya dulu. Ayo main
Baik pendengar, Anda masih mendengarkan kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pagi hari ini bersama teman cilik kita ada Raisa Ramadhani ya, artis cilik superstar junior Mentari TV. Iya, Loisa. Jadi sekarang nih tadi kita udah ngobrol, sekarang waktunya kita bakal dengerin dulu nih buat Loisa nyanyi satu lagu Sesuatu di Jogja. Oke, untuk pendengar yang mau nonton secara visualnya bisa langsung nonton di YouTube kita di Pro 4 Palembang ya tentunya. Dan juga bisa mendengarkan kami pagi hari ini melalui aplikasi kami RRI Digital. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama. Loisa bakal nyanyi nih lagu Sesuatu di Jogja. Hei manis, coba kau catat keretaku tiba pukul 4 sore. Tak usah kau tanya, aku ceritakan nanti. Hei manis, kemana saja tak ada berita, sedikit cerita tak ku baca lagi, pesan di ujung malam. Dan Jakarta muram kehilanganmu, terang lampu kota tak lagi sama. Sudah saatnya kau tengok puing yang tertinggal. Sampai kapan akan selalu berlari? Hingga kini masih selalu ku nanti. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa, ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Hei manis, bawa aku jalan kaki saja menyusuri kota. Ceritakan semua ceritamu padaku. Ya Jakarta, diam kehilanganmu. Bau wangi hujan tak lagi sama. Sudah saatnya kau jemput musik yang tertinggal. Sampai kapan aku kan bernyanyi sendiri? Hingga kini masih selalu menanti. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa, ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Ingat waktu itu
waktu ku bertanya, aku mau dengar jawabnya. Langkahku ke sana, mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Wah, keren sekali suaranya Loisa pagi hari ini. Pendengar menjelang siang kita hari Minggu ini dengerin suara merdunya Loisa di Perempat RRI Palembang ya. Dan Mita ingetin lagi atau Kak Mita ingetin lagi untuk pendengar Perempat RRI Palembang yang mau nonton secara visualnya bisa langsung lari nih sesuai tenaga langsung ke YouTube channel kita Perempat RRI Palembang. Untuk yang mau nanya-nanya juga sama Loisa bisa langsung nanya ke nomor kita di 08977884 884 dan juga ke telepon kita di 351656. Baik, Loisa kita lanjutin lagi ya obrolan kita pagi ini. Tadi setelah dengerin Loisa nyanyi, aduh aku langsung kelepek-kelepek dong, suaranya merdu banget, halus ya, khas banget sama suara anak-anak tapi udah keren banget Loisa nyanyi. Pantes ya Loisa menangin terus nih kalau lagi lomba-lomba nyanyi ya. Sejauh ini nih Kak Mita mau tanya, berapa kali Loisa udah menang untuk kejuaraan nyanyi sendiri Loisa? Gak kehitung lagi, Gak Kak. kehitung lagi, saking seringnya ya. Iya. Oke. Nah kalau Loisa kan ini mau tampil depan orang banyak dong pastinya. Ke depan ada juri, kanan kiri, depan full. Pokoknya orang-orang mau nonton Loisa. Kira-kira selain ngapalin lirik, apalagi sih yang harus Loisa persiapin kalau Loisa mau tampil, entah itu di kejuaraan atau mungkin Loisa mengisi acara-acara televisi. Yang paling penting sih suaranya, Kak. Menjaga suara dari minuman misalnya es atau makanan goreng-gorengan. Jadi Ya, sekitar segitu. Oke, jadi Loisa bener-bener kayak anak-anak kecil kan atau anak-anak SD tuh suka minum es, makan-makan gorengan, jajan-jajan sembarangan di sekolah. Itu nggak Loisa lakuin kalau lagi mau lomba? Enggak. Setiap hari berarti nggak jajan-jajan gitu? Enggak. Jadi kalau jajanan atau makanan pasti dibawain mami kayak gitu Iya, sekolah? bawa bekal. Bawa bekal, keren banget loh pendengar. Selain kebersihannya terjaga, terus juga suara Loisanya jadi terjaga, dan pastinya Loisa lebih pede ya tampil di depan orang banyak. Selain itu ada nggak sih kayak salah satu atau satu ritual khusus nih yang harus Loisa lakuin ketika Loisa akan naik panggung buat ngurangi rasa gugupnya Loisa? Pemanasan sama latihan vokal di mobil misalnya, terus juga minum kencur sama makan kencur. Makan kencur, aduh itu gimana sih rasanya makan kencur Loisa? Pedes, pahit. Pedes ya. Itu siapa tuh yang suka suruh makan kencur? Mami. Mami. Oke, jadi Mami selalu berperan penting ya dalam setiap panggungnya Loisa gitu kan. Nah selain Loisa tadi katanya latihan di mobil, terus juga pemanasan dan lain-lain. Loisa ada nggak sih ikut kelas musik atau memang ini bener-bener sama Mami aja nih latihannya di rumah? Ada di Purwacaraka Musik Studio. Oke, jadi itu harus bagi waktu lagi dong antara sekolah dan ikut kelas musik Itu itu? yang namanya les nyanyi. Les vokal. Oke, les vokalnya di sana. Oke, kalau gitu. Nah, Loisa kan masih SD nih. Tadi katanya masih SD, terus juga sering main sama teman-teman. Gimana sih tanggapan teman-teman Loisa tentang Loisa yang udah kecil-kecil udah jadi artis nih, udah pinter nyanyi, udah menangin banyak penghargaan juga. Itu apa tuh teman-teman Loisa bilangnya gimana? Teman-teman Loisa sih bangga, terus suka sering suruh nyanyi. Sering suruh nyanyi di sekolah.
Guru-guru Loisa juga pasti suruh ya. Iya. Oke, jadi memang teman-temannya juga support dan guru-gurunya juga support ya Loisa gitu. Dan kalau sering nyanyi nih, berarti kan Loisa sering bawain lagu-lagu yang lagi hits zaman sekarang kayak tadi Sesuatu di Jogja. Kira-kira Loisa pernah nggak sih terlibat atau ikut serta dalam sebuah proyek kreatif sih, seperti kayak nulis lagu atau kayak recycle lagu-lagu lama terus dinyanyiin sama Loisa untuk di cover dimasukin di YouTube, itu pernah nggak sih? Pernah. Pernah gitu. Itu udah berapa banyak tuh karyanya? Kalau nulis lagu sih belum, cuman kalau untuk cover-cover udah banyak. Udah banyak, oke. Selain di mungkin di panggung-panggung atau di televisi, Loisa aktif di mana sih Loisa? Di Instagram kah atau di Di TikTok? TikTok dan di Instagram, di YouTube juga Wah, ada. YouTube juga ada. Untuk sekarang pengikut di media sosial Loisa udah berapa banyak? Kalau di TikTok 123.000. Wow, 123.000. Untuk di Instagram sendiri? 70-an ribu. Wah, keren banget nih. Berarti Loisa nih udah bener-bener terkenal ya teman-teman. Udah banyak juga yang kenal sama Loisa, artis cilik satu ini. Nah, pastinya kan dengan full istilah kata tuh kegiatan Loisa yang banyak banget. Ini kan penting banget buat Loisa jaga kesehatan tubuh Loisa. Kayak tadi kata Loisa, sebelum nyanyi makan kencur, minum juga, terus nggak jajan-jajan. Kira-kira nih, gimana sih cara Loisa buat jaga kesehatan dan juga energi Loisa biar tetap ada terus nih? Kira-kira misalnya kayak tadi kan bertabrakan antara waktu sekolah, ujian dan juga penampilan atau menampil di satu acara. Itu Loisa gimana tuh jaga kesehatan tubuhnya selain tadi nggak makan gorengan, nggak minum es, sama harus makan kencur? Apakah harus istirahat yang full atau gimana Loisa? Kalau Lisa setiap kali pulang sekolah itu tidur dulu di mobil, udah itu lanjut les MIPA. Biasanya sih Loisa banyakin tidur ya, Banyakin tidur. sama olahraga biar imun tubuhnya kuat. Oke, olahraganya tadi cuman basket atau ada olahraga Basket, lain? berenang. Berenang juga. Aduh, capek banget jadi Loisa dengernya. Pendengar pastinya dengan segudang aktivitas dia tetap bisa membagi waktunya antara sekolah dan juga aktivitas dia di luar. Kalau Loisa kan tadi suaranya bagus banget nih, Kak Mita udah denger nyanyinya keren banget. Kira-kira siapa sih idola Loisa untuk sekarang ini? Penyanyi ya, atau mungkin siapa nih yang Loisa jadiin kayak trendsetternya, Loisa harus jadi kayak dia, sesukses dia gitu? Lyodra, Mahalini, Judika, sama Ziva. Wah, keren banget ya. Ada trio cewek-cewek cantik juga sama Om Judika yang jadi nih. Sejauh ini udah pernah belum ketemu dari salah satu idola Loisa sendiri? Lyodra udah pernah. Lyodra udah pernah? Wah, keren banget. Nah, kalau tadi kita udah dengerin Loisa nyanyi lagu Sesuatu di Jogja. Kali ini Kak Bita kayaknya mau deh denger Loisa nyanyi lagi. Kali ini lagunya lagu yang lagi hits banget nih. Dan Loisa baru menangin lomba karena membawakan lagu ini, Mardua Holo. Siapa sih yang nggak tahu lagu ini? Boleh deh, Loisa boleh nggak nyanyiin buat Kak Mita siang ini sama pendengar Perempat RRI Palembang? Oke, pendengar kita akan dengerin nih Loisa nyanyi lagu yang lagi hits banget di kalangan anak-anak remaja dan juga viral di mana-mana. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama lagu Mardua Holo yang dibawakan sama Loisa pagi hari ini. Dengan dunia nito hita namamu kapadan, dengan danian molotung ikron sirang unang polo beita mardongan-dongan hasian hola nama bena cip miroai. Ning boringi say busi saon rohaki bohado ujengi hubungan tahasian say huripu do itu setia ho selelengon hapen
nomor 2 holong dipudiki. Tersangan bunga nang males diladani, songoni marahaki nu ngamalalan. Jang urip pesanani di bain olangi gabe mea-meamu. Sai maita, sai masude, sai maulan auna gabe korbanmu. Mari suang ari manang tiki lanalani cinta palsuni. Arianing boringi saya busi saun rohaki, bohado ujungi hubungan tahasian. Saya urip podo itu setia ho selelengon, HP nama 2 holong dipudiki. Tersangan bunga nang males diladani, songoni marahaki nu ngamalalan. Jangan dipesanani di bain olangi gabe mea-meamu. Sai maita, sai masude, sai maulan auna gabe korbanmu. Mari suang ari manang tiki lan ngalani cinta palsuni. Sai maita, sai masude, sai maulan auna gabe korbanmu. Mari suang ari manang tiki lan ngalani cinta palsuni. Lan ngalani cinta palsuni. Wah, keren banget sih. Wajar banget kalau Loisa bisa menangin kejuaraan nyanyi dengan bawain lagu ini ya. Sesuai dengan idolanya Loisa, Loisa pengen banget kayak Leondra dan Judika serta Mahalini ya tadi. Sama siapa satu lagi? Ziva. Ziva. Ya, kalau udah kiblat sama 4 orang itu udah pasti sih mirip-mirip banget suaranya, dan memang suaranya Loisa keren banget loh pendengar Pro 4 RRI Palembang tentunya pagi hari ini. Nah, kita bakal nanya-tanya lagi nih. Setelah tadi kita tanya idolanya siapa, ada Kak Judika, terus juga Mahalini, Ziva sama Leondra. Kali ini Kak Mita mau tanya sama Loisa, kira-kira mimpi dan cita-cita Loisa di masa depan apa sih gitu? Penyanyi dan dokter. Penyanyi dan dokter. Berarti pendidikannya capek karena dokter, terus lagi karirnya juga ya. Dan itu memang udah menjadi cita-cita Loisa dari kecil ya, udah pengen jadi penyanyi dan juga dokter. Oke. Untuk itu memang kalau di sekolah berarti kalau mau jadi dokter harus pinter dong. Gimana nih kalau ngomongin prestasi Loisa di sekolah dalam bidang akademik itu gimana Loisa? Seimbang nggak nih sama prestasi Loisa di bidang non akademiknya? Seimbang. Kalau Laisa dari Mhm. kelas 1 sampai kelas 3 ranking 1, Mhm. kelas 4 ranking 6, dan kelas 5 ini semester 1 ranking 4.
Wow, berarti nggak pernah keluar dari 5 besar dong gitu kan. Jadi memang imbang banget ya Loisa ini pendengar. Kalau akademiknya sendiri Loisa ikut les-les juga nggak nih? Atau memang semacam ngandelin belajar dari sekolah aja sama mami di rumah? Ikut les. Les juga, jadi bener-bener waktu di rumah cuman malam hari buat tidur gitu ya. Oke, jadi memang banyak Loisa punya segudang kesibukan nih pendengar pastinya. Dan juga tadi kan kita udah ngobrolin teman-teman Loisa di sekolah yang suka suruh Loisa nyanyi juga. Terus juga mereka senang punya teman Loisa yang pintar nyanyi. Kira-kira Loisa punya pesan gak sih buat teman-teman Loisa yang mungkin lagi dengerin kita pagi ini, dan mungkin untuk menggali minat dan prestasinya di mana, Loisa punya pesan-pesan nggak? Apakah harus belajar terus atau menggali potensinya terus? Loisa punya pesan-pesan nggak untuk teman-teman Loisa seumuran Loisa yang lagi dengerin pagi ini? Semangat terus ya belajarnya, jangan pantang menyerah. Kalian harus kejar ranking 1 dan nilai yang 100. Mantep, itu nilai yang 100 ya pendengar, pastinya itu sulit banget kalau kita nggak diimbangi sama belajar ya Loisa. Oke, tadi kan Loisa bilang juga nih kalau di Instagram dan di TikTok Loisa sudah punya banyak pengikut. Pastinya nggak semuanya suka sama kita, ada pro dan kontra. Loisa pernah nggak sih baca di media sosial Loisa ada kritik dari orang lain untuk penampilan Loisa atau apa yang Loisa posting di media sosial? Pernah. Itu gimana kritiknya? Awalnya sih sedih aja, cuman diomongin mami kalau ada komen-komen gitu nggak usah dibaca. Oke, jadi Loisa abaikan gitu kan. Kalau itu berarti banyak juga ada yang komen baik-baik dan juga komennya bisa dikata mensupport Loisa untuk di bidang ini Loisa. Itu pastinya posting ada yang komen, posting ada yang komen. Sejauh ini ada nggak sih tawaran-tawaran atau kayak semacam job yang masuk dari media sosialnya Loisa sendiri? Itu yang Mentari TV dari akun Instagram juga. Wow, keren ya. Dihubungi. Dihubungi. Jadi ketika dihubungi, Loisa langsung berangkat ke Jakarta gitu. Oke. Nah, gimana pengalaman Loisa ketika ikut kegiatan di Mentari TV? Boleh dong mungkin diceritain dikit sama teman-teman yang dengerin kita pagi hari ini. Loisa kan grup 2, sedangkan dia tuh ada 6 grup. Sabtu Minggu tuh berulang-ulang, grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, sampai grup 6. Loisa mendapatkan juara 1 pas di juara mingguan yang mingguan. Udah itu pulang ke Palembang, selesain dulu yang sampai grup 6. Udah itu lanjut juara bulanan, datang lagi ke Jakarta di asrama dulu. Nunggu 1 minggu sampai hari Minggu, berangkatnya hari Rabu, tampilnya hari Minggu. Pas di juara bulanan, tampilnya 2 hari, Sabtu sama hari Minggu. Hari Sabtu masuk 5 besar, hari Minggunya diambil cuma 4 orang. Oke, jadi memang itu satu pengalaman ya buat Loisa. Sejauh ini happy nggak sih Loisa sebagai artis cilik nih dikenal orang? Rasanya Happy gimana? banget. Rasanya gimana? Seneng punya banyak teman, banyak yang support juga. Banyak yang support juga ya. Kalau lagi jalan-jalan ke mall atau gimana, ada nggak sih yang kenalin Loisa gitu? Pernah ada. Pernah ada gitu. Ketika kumpul keluarga disuruh nyanyi nggak nih? Ya biasanya ya. Biasanya disuruh nyanyi juga ya sama keluarga. Oke. Di kegiatan sehari-hari atau kegiatan sosial Loisa pernah ikut nggak sih seperti kegiatan-kegiatan amal atau kegiatan-kegiatan komunitas lain? Loisa pernah ikut nggak? Pernah. Pernah, kegiatan apa itu? Kegiatan waktu itu kumpul-kumpul sama anak di panti asuhan. Terus juga disuruh nyanyi di situ, dengerin orang dongeng, sama foto-foto. Foto-foto pastinya. Itu pasti didampingin sama Mami. Iya. Jadi memang benar-benar Mami ikut Loisa kemana-mana ya. Gimana rasanya disupport full sama Mami Loisa? Senang punya orang tua yang bisa support sampai sejauh ini. Oke, jadi memang peran Mami penting banget ya buat karir Loisa ke depannya juga nanti. Semoga lebih apa yang Loisa inginkan, jadi penyanyi dan jadi dokter juga tercapai nantinya dan bisa seimbang antara keduanya. Nah, kalau
anak SD seumuran Loisa kan pasti sering banget nih bad mood lah, males lah, lagi kena anginnya nggak mau ngapa-ngapain atau mau boboan aja di kamar. Itu pernah nggak Loisa rasain sejauh ini ketika mami suruh latihan nyanyi atau les atau gimana, ada nggak sih timbul rasa kayak bosen dan pengen istirahat kayak begitu Loisa? Pernah. Pernah. Itu gimana cara Loisa buat memotivasi diri Loisa lagi nih biar semangat lagi ngejalanin aktivitasnya sehari-hari? Biasanya pas lagi di sekolah, kan pulang sekolah jam 1:30, les jam 2 tapi. Jadi sering disuruh mami cepet-cepet pulang sekolah gitu. Jadi nggak bisa main sama temen. Jadi kayak bosen aja gitu les. Bosen ya. Iya. Tapi memang setelah itu Loisa tetap jalanin dong, Iya. tetap berangkat lesnya ya. Nah itu gimana nih cara Loisa buat bikin Loisa punya semangat lagi untuk berangkat les? Tadi kan bosen, kata Loisa bosen, jadi nggak bisa main sama teman-teman. Apa yang memotivasi Loisa buat ya udah deh aku harus berangkat nih les hari ini? Itu apa kira-kira dari dalam diri Loisa sendiri ya, tanpa memang mami yang benar-benar ngingetin harus les harus segala macem. Dari diri Loisa sendiri gimana nanggepinnya? Bisa misalnya kalau 2 hari lagi mau lomba, sedangkan hari ini mau les vokal gitu. Keinget 2 hari lagi mau lomba, kalau nggak latihan vokal nanti suaranya jadi jelek. Jadi kalau nggak menang kan sedih. Iya betul ya. Jadi memang Loisa ingatnya di sana ya. Kalau nggak menang nanti aku sedih nih. Jadi aku harus latihan dengan semangat begitu. Nah pendengar, kalau tadi kita udah dengerin 2 lagu dari Loisa, kayaknya Kamita masih mau deh dengerin Loisa nyanyi 1 lagu lagi ya. Karena memang kita nggak banyak waktu bareng Loisa pagi hari ini pendengar. Jadi kayaknya Kamita mau deh suruh Loisa nyanyi 1 lagu lagi. Kali ini lagunya judulnya Anugerah Terindah. Loisa siap? Siap. Oke pendengar, mari kita dengarkan bersama Loisa lagu ketiga nih dan terakhir dari Loisa, judulnya Anugerah Terindah. Itu tadi pausnya kecepatan. Iya. Sempat ku berpikir bahwa diriku takkan mungkin mendapatkan, karena telah ku sadari ternyata diriku tak layak untuk di sisimu. Seketika ku merenung dan katakan pada diri, jangan mundur bila kau tahu caranya untuk maju. Ku beranikan diri untuk ungkapkan isi di hati. Dengarkan lagu ini, ku nyanyikan hanya untukmu. Wow, ku ingin kau jadi milikku, temani diriku seumur hidupku, dan ku berjanji takkan sakiti kau yang ku cinta sepenuh hati. Biarkan semua manusia jadi saksi nyata bahwa memilikimu adalah anugerah terindah untuk
Wah, keren banget pendengar. Memang gak bosan-bosan ya kalau dengerin Loisa nyanyi. Udah 3 lagu gitu kan. Rasanya Kamita mau minta lagi gitu kan. Tapi sayang banget waktu kita gak banyak. Jadi 3 lagu ini udah cukup banget untuk nemenin kita di Sriwijaya Siang kali ini berseng sama Loisa pendengar. Dan juga ini kayaknya masih ada waktu dan Kak Mita mau sedikit lagi nih ngobrol bareng Loisa tentang keseharian Loisa. Ketika memang Loisa banyak banget aktivitasnya dan harus bagi waktu antara sekolah, belajar dan juga les-les diet, belum lagi panggung-panggungnya pendengar. Belum lagi dia harus ke Jakarta untuk ngisi acara gitu-gitu. Jadi memang Loisa ini punya segudang prestasi di mana memang dia harus menjaga banget nih kesehatan dia dan juga tadi seperti kata Loisa, dia istirahatnya di malam hari dan ketika pulang sekolah les dan segala macam kegiatan lainnya gitu. Dan kayaknya Kak Mita masih punya waktu mau ngobrol sama Loisa tentang apa sih yang bisa Loisa jadiin pelajaran hidup ya. Waduh, anak SD udah diajakin ngomongin pelajaran hidup nih. Tapi nggak apa-apa, kan Loisa udah jadi artis cilik nih. Kira-kira pelajaran apa sih yang Loisa ambil dari semua perjalanan Loisa di umur Loisa yang bisa dibilang masih belia ini Loisa? Kalau lomba kan pasti ada kalah menangnya. Kalau Loisa kalah, Loisa ambil dari pelajaran yang Loisa misalnya ada salah lirik. Jadi diingetin kalau lomba selanjutnya nggak boleh salah lirik lagi. Jadi kesalahan jadiin pelajaran. Oke, jadi memang kesalahan itu dijadiin pelajaran ya, bukan dijadiin kayak udah nih aku nggak menang nggak mau lagi gitu kan, tapi lebih dijadikan pelajaran dan juga dijadikan sebuah motivasi nih ke depannya harus bisa lebih baik lagi ya, begitu. Keren banget loh Loisa ini pendengar. Nah, kira-kira nih Loisa kan udah kesana kesini gitu kan, jalan-jalannya udah jauh nih perjalanannya, banyak lomba juga diikutin. Kira-kira Loisa kan merasain banget nih peran dari Mami untuk kemajuan karirnya Loisa sendiri. Kira-kira gimana nih pesan Loisa buat mami-mami di luar sana yang harus banget nih ngedukung anak-anaknya berkarir gitu. Pesan Loisa gimana? Apakah harus seperti mominya atau maminya Loisa yang mendukung Loisa setiap hari atau gimana Loisa? Setiap orang tua kan pasti ada salah ada benernya. Jadi kalau nggak ada mami, Loisa juga nggak mungkin dapat piala sebanyak ini. Prestasi juga nggak mungkin dapat kalau nggak ada mami, karena mami yang mengajak Loisa untuk mengikuti lomba dan mensupport Loisa sejauh ini. Oke, jadi memang peran orang tua penting banget ya Loisa. Jadi buat mami-mami di luar sana yang udah lihat nih potensi anaknya bisa nyanyi, kayak Loisa bisa juga acting, mungkin di akademiknya nilai-nilainya bagus, mungkin bisa lebih didukung dan diasah lagi seperti mominya Loisa yang bener-bener ngedukung nih anaknya gimana dilesin di sini, les vokal dan sebagainya macamnya. Nah, untuk Loisa sendiri sejauh ini udah pernah kolaborasi sama siapa aja sih untuk nyanyi, atau mungkin di Mentari TV udah pernah sama siapa nyanyi gitu? Kalau Loisa udah sama Triswaka, terus juga udah ada cover-cover sendirinya yang kayak tadi dibilang udah banyak. Terus juga sama Atlani, itu tim dari Triswaka juga sama Kak Bintang. Kak Bintang, keren ya, udah banyak juga ya. Nah, Loisa, tadi kan kita bilang pengikutnya banyak banget di Instagram sama di TikTok. Kira-kira gimana sih menurut Loisa pengaruh media sosial sendiri seperti platform digital untuk mempengaruhi karir Loisa sendiri? Kalau media sosial sih Loisa dikurang-kurangin mami kalau untuk main HP-nya karena bisa merusak mata dan pelajaran kurang nyerep kalau kebanyakan main HP. Loisa juga sering live di media sosial untuk menghibur teman-teman Loisa di TikTok. Oke, jadi yang sejauh ini yang manajemen untuk media sosialnya sendiri Mami ya, karena Loisa juga nggak boleh terlalu sering megang handphone dan yang benar-benar main-main handphone tuh udah nggak boleh ya gitu. Oke, jadi keren banget nih Loisa. Kira-kira terakhir pertanyaan dari Kak Mita, apa nih pesan buat diri sendiri di masa depan? Aduh, gimana tuh pesan buat diri sendiri di masa depan? Loisa udah
kebayang nggak sih masa depan Loisa tuh bakal gimana gitu kan, dengan Loisa sekarang yang bener-bener belajar, bener-bener ngejar karir dan yang lain-lain. Kira-kira apa nih pesan buat diri sendiri di masa depan Loisa? Jangan pantang menyerah dan teruslah kejar cita-citamu. Oke, simple ya, jangan pantang menyerah dan kejarlah cita-citamu. Nggak kerasa nih Loisa, kita ngobrolnya udah hampir jam 11 siang ya. Jadi kita kayaknya akhirin dulu perjumpaan bareng Loisa pagi hari menjelang siang ini. Pendengar Perempat RRI Palembang tentunya di dunia anak. Terima kasih Loisa udah datang ke studio Perempat pagi ini ya, sama Iya, Mami juga sama-sama, Kak. jauh-jauh. Next time mungkin kita bisa atur waktu lagi buat ketemu Loisa, karena Kamita pengen banget dinyanyiin kayaknya satu album gak apa-apa deh ya sama Loisa juga ya. Atau mungkin lagu-lagu coverannya Loisa bisa kita bawa ke Perempat RRI Palembang untuk diputar setiap harinya. Untuk itu pendengar, usai sudah acara kita Dunia Anak pagi hari ini, Mita ucapkan terima kasih untuk Loisa yang sudah datang ke studio Perempat nemenin Kak Mita ngobrol. Dan juga untuk pendengar yang udah dengerin kita dari tadi jam 10 terus juga nonton di YouTube, rame banget, ada yang komen nyemangatin Loisa juga, jangan gampang menyerah dan lain-lain juga banyak. Di WhatsApp juga udah ada juga yang masuk tadi, terima kasih. Dan langsung aja nih Kak Mita tutup dulu acara Dunia Anak minggu ini. Sampai bertemu lagi minggu depan, dan saya Mita, selamat siang.